Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Baik, untuk belajar bareng kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Aji Sinawung, CPG Angkatan 7, Kabupaten Wonogiri, SD Negeri 2, Kerjo Kidul. Sebelum saya menjelaskan tentang refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa saja yang menjadi dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, Ki Hajar Dewantara telah memberikan konsep terhadap para pendidik, yaitu ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, di mana seorang pendidik itu harus bisa menjadi contoh maupun teladan bagi peserta didiknya. Kemudian ing madya mangun karsa, bahwa seorang pendidik atau guru harus mampu memberi motivasi atau dorongan kepada peserta didiknya. Kemudian di belakang ing tutwuri handayani, bahwa seorang guru itu harus mampu memberikan dukungan kepada peserta didiknya. Kemudian untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu menuntun, itu adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik atau seorang guru itu harus mampu menuntun peserta didiknya dalam hal budi pekertinya, agar anak didiknya nanti memiliki budi pekerti yang luhur atau yang baik. Kemudian untuk dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu pendidik itu ibarat petani yang menanam padi. Dalam menanam padi untuk jadi beras unggul, petani harus memiliki berbagai cara dan sabar mengurusnya. Dalam pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk hasilkan generasi atau anak yang baik. Jadi dalam mendidik, seorang guru itu harus mempunyai berbagai macam cara, berbagai macam metode dalam mengajar, dan harus sabar untuk bisa menghasilkan hasil peserta didik yang baik, yang diharapkan seperti tujuan nasional pendidikan Indonesia. Kemudian dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya, pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak. Kata Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada anak. Pendidikan harus di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya merupakan cinta kasih yang tak terbatas. Jadi dalam mendidik kita harus memperhatikan kodrat anak, kebutuhan anak, apa yang dibutuhkan oleh anak. Anak ibarat selembar kertas putih yang tidak sebaiknya atau semaunya seorang guru untuk memberi coret-coretan pada kertas tersebut. Namun guru harus bisa menebalkan garis-garis pada kertas putih tersebut, sehingga dalam mendidik, guru dituntut untuk bisa menuntun peserta didik untuk mempertebal budi pekerti yang baik. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Nah, seperti itulah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus bisa memanusiakan manusia sehingga manusia itu nanti
bisa merdeka dan bermanfaat di dalam masyarakatnya. Kemudian untuk dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Jadi sebagai kodrat anak, terutama untuk anak sekolah dasar, kodratnya itu masih kodrat bermain, sehingga kita dalam memberikan pembelajaran kita bisa integrasikan pendidikan atau pembelajaran sambil bermain. Nah, untuk bahan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pengajaran. Jadi bahan refleksi ini adalah sebelum saya mempelajari modul 1, kemudian sesudah saya mempelajari modul 1, kemudian apa yang dapat saya terapkan untuk lebih baik ke depannya agar kelas yang saya ampu itu menjadi lebih baik. Bahan kesimpulan dan refleksi untuk modul 1.1. Nah, kita masuk ke bahan atau kesimpulan yang pertama. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1 ini, bahwa dalam pembelajaran saya masih terdapat beberapa kekurangan. Jadi saya akui sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran saya masih kurang berfokus pada murid atau siswa. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan masih berfokuskan pada guru. Sehingga terjadi sebuah kenonaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian kurang aktifnya murid atau siswa saat pembelajaran berlangsung. Nah, itulah yang pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, bahwasanya pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Kemudian belum menyesuaikan kodrat alam murid atau siswa. Jadi saya belum menyesuaikan kodrat anak atau kodrat tempat di mana anak itu tinggal. Hanya berorientasi pada nilai. Jadi pembelajaran yang saya berikan itu hanya berorientasi pada nilai. Bahwasanya anak yang memiliki nilai yang bagus itu merupakan anak yang sudah memahami atau berprestasi. Kemudian belum menyesuaikan kodrat perkembangan zaman dalam pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran kemarin saya belum menggunakan media-media yang bersifat teknologi. Sehingga nantinya saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, terdapat beberapa perubahan dalam pembelajaran di kelas saya. Yang pertama, saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa dengan memperhatikan kebutuhan murid atau siswa. Jadi seperti dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa pendidikan adalah berhambakan pada anak. Jadi saya memperhatikan kebutuhan anak. Kemudian memberikan kebebasan kepada murid dalam belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Nah, jadi dalam pembelajaran ini saya menyesuaikan dengan minat, bakat, dan kreativitas anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan senang atau gembira. Kemudian memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat perkembangan zaman. Nah, jadi setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, bahwasanya saya dalam memberikan pembelajaran, saya sudah memperhatikan kodrat alam anak, di mana anak itu tinggal, kemudian kodrat anak itu bermain. Saya sudah menerapkan kodrat alam dan juga kodrat perkembangan zaman, bahwasanya dalam memberikan pembelajaran saya menggunakan teknologi seperti
laptop, kemudian menggunakan LCD, sehingga anak-anak pada saat pembelajaran dia akan senang. Mereka belajar sambil bermain, sehingga nantinya anak-anak akan timbul rasa kemandirian bahwasanya belajar itu tanpa harus disuruh. Kemudian saya melakukan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan kepada anak. Itulah. Dengan menggunakan potret perkembangan zaman, maka pembelajaran saya lebih kreatif, lebih inovatif, dan anak-anak lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kesimpulan dari refleksi ini, bahwasanya pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya mentransfer ilmu saja kepada peserta didik, namun harus mampu memberikan tuntunan serta contoh keteladanan yang baik, budi pekerti yang baik, serta dapat memerdekakan manusia agar menjadi manusia seutuhnya, sehingga dapat memberikan keselamatan hidup serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai manusia di dalam masyarakat. Mendidik haruslah memperhatikan kodrat alam dan perkembangan zaman. Mendidik itu harus sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, sehingga akan memunculkan kemandirian dalam diri pribadi peserta didik dengan tanpa mendapatkan tekanan dari siapapun. Jadi kalau kita menerapkan pendidikan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya itu bisa memandirikan atau membuat peserta didik itu akan memunculkan perasaan mandiri, sehingga dirinya bisa mengatur hidupnya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Nah, demikian kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih telah belajar bersama atau belajar bareng dengan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.